kita terdapat yang namanya stimuli atau rangsang. Yang pertama stimuli eksternal dan stimuli internal. Kemudian bagaimana sensasi dalam dimensi penginderaan dan ambang penginderaan. Dalam kesempatan kali ini kami juga akan membahas bagaimana alat-alat indera kita merasakan sesuatu atau rangsang seperti indera pemilihat, pendengar, perasa, pengecap, dan lain-lain. Kita ketahui apa itu persepsi setelah kita mengetahui sensasinya terlebih dahulu, dikarenakan sensasi mempengaruhi persepsi tersebut. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi, yaitu faktor eksternal dan internal, faktor fungsional dan struktural. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sensasi. Sensasi menurut Benjamin B. Wallman, beliau mengatakan bahwa sensasi adalah pengalaman elementer yang segera, yang tidak memerlukan penguraian variabel, simbolis atau konseptual, dan terutama sekali berhubungan dengan kegiatan alat indera. Simpelnya itu sensasi adalah informasi dari luar yang diterima oleh alat indera. Nah, pada setiap manusia minimal itu ada 5 alat indera, yaitu mata, telinga, hidung, mulut, dan kulit. Nah, pada proses sensasi ini kita akan mendapatkan sebuah informasi yang dari rangsangan dari luar yang diterima oleh rangsangan pada alat indera tersebut, di mana nanti akan melanjutkan pada proses persepsi hingga menjadikan sebuah informasi yang akan diresponkan kepada lingkungan keluar. Adapun syarat-syarat terjadinya sensasi yaitu 1. Adanya objek yang diamati atau kekuatan stimulus. Objek menimbulkan stimulus yang mengenai indera sehingga terjadi sensasi. Untuk bisa diterima oleh indera diperlukan kekuatan stimulus yang disebut sebagai ambang mutlak atau absolute threshold. Yang kedua, kepastian adalah indera yang cukup baik dan saraf yang baik sebagai penerus kepada pusat otak atau kesadaran untuk menghasilkan respon. Persepsi adalah pengalaman objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan untuk menyimpulkan suatu informasi dan menafsirkan pesan. Persepsi memberikan makna pada stimuli indrawi, di mana hubungan persepsi dan sensasi menjadi jelas, karena sensasi adalah bagian dari persepsi. Meskipun begitu, menafsirkan suatu stimuli indrawi tidak hanya melalui sensasi. Kita bisa menggunakan atensi, motivasi, ekspektasi, dan juga memori. Di dalam persepsi ada perhatian. Menurut Kenneth E. Anderson, perhatian adalah proses mental atau rangkaian stimuli menjadi menonjol dalam kesadaran saat stimuli lainnya melemah. Di dalam perhatian itu ada 2 faktor. Yang pertama, faktor eksternal penarik perhatian, di mana faktor ini ditentukan oleh situasional dan personal. Faktor situasional terkadang kita sebut juga sebagai determinan perhatian yang bersifat eksternal atau penarik perhatian. Stimuli diperhatikan karena mempunyai sifat-sifat yang menonjol seperti gerakan, stimuli intensitas, kebaruan, dan pengulangan. Yang kedua ada faktor internal pengaruh perhatian. Yang pertama itu ada faktor biologis, di mana saat kita merasa lapar, maka pikiran kita akan dipenuhi oleh pikiran kita biasa dipikirin sama rasa ya pengen makan gitu biasa. Ya, dipenuhi dengan makanan. Dan yang kedua itu ada faktor sosio-psikologis. Faktor ini ketika saya memberikan teman-teman saya sebuah gambaran, maka mereka akan melaporkan berbagai persepsi yang berbeda. Nih, seperti contoh, nih, saya memberikan sebuah gambar. Nah, menurut Bang Ikram, menurut Abang ini gambar apa? Menurut saya sih itu orang demo sih. Kalau Siska? Kalau Mimin? Jalan-jalan. Kalau untuk Cindy? Mungkin lagi lomba lari. Nah, jadi faktor sosio-psikologis tadi seperti itu. Kita memberikan suatu gambar, maka setiap orang akan memberikan informasi yang berbeda-beda.
Adapun faktor-faktor yang menentukan persepsi. Yang pertama, faktor fungsional. Faktor fungsional berasal dari kebutuhan, pengalaman masa lalu, dan biasa disebut juga faktor personal. Craig merumuskan dalil persepsi biasanya bersifat selektif, di mana mereka memberikan contoh dari pengaruh kebutuhan, kesetiaan mental, dan juga latar belakang dari persepsi. Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi lazim disebut juga kerangka rujukan. Menurut McDavid, para psikolog biasanya menggunakan konsep kerangka rujukan berguna untuk menganalisis data interpretasi peristiwa yang mereka alami. Faktor-faktor struktural yang menentukan persepsi. Faktor-faktor struktural berasal semata-mata dari sifat stimuli dan efek-efek sistem saraf yang ditimbulkan pada sistem saraf individu. Dari prinsip ini, Craig melahirkan dalil persepsi yang kedua, yaitu medan perseptual dan kognitif, selalu diorganisasikan dan diberi arti. Kita mengorganisasikan stimuli dengan melihat konteksnya. Walaupun stimuli yang kita terima itu tidak lengkap, kita akan mengisinya dengan interpretasi yang konsisten dengan rangkaian stimuli yang kita persepsi. Dalam hubungan dengan konteks, Craig juga melahirkan dalil yang ketiga, yaitu sifat-sifat perseptual dan kognitif dari substruktur ditentukan oleh sifat-sifat struktur secara keseluruhan. Menurut Craig, kecenderungan untuk mengelompokkan stimuli berdasarkan keamanan dan kedekatan adalah hal yang universal. Kesimpulannya, sensasi merupakan pengalaman elementer yang segera di mana memerlukan penguraian verbal, simbolis, atau konseptual yang sangat berhubungan dengan alat indera. Melalui alat indera ini, manusia memperoleh yang namanya pengetahuan. Nah, untuk bisa diterima oleh alat indera ini, diperlukan namanya kekuatan stimulus atau disebut sebagai ambang mutlak. Nah, dari alat indera ini disampaikan oleh saraf sensoris dan diteruskan ke pusat otak untuk menghasilkan yang namanya respon. Nah, sensasi juga merupakan bagian dari persepsi. Namun dalam prosesnya, sensasi dan persepsi itu berbeda. Bedanya, sensasi melalui alat indera. Nah, persepsi memastikan stimulus yang ada di dalam otak. Nah, contohnya seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya, yang intinya itu dari pandangan setiap orang individu itu jika dihadapkan kepada suatu gambaran yang sama menghasilkan respon yang berbeda pula.